101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, Ramadan RRI berkah untuk negeri. Selamat sore teman Pro 2, senang banget untuk sore hari ini Barian Daim. Dan balik lagi kita di sore ceria. Untuk hari ini Kamis 20 Maret 2025 di jam 16 sampai jam 17 teman Pro 2. Aku mau ngajak kamu, kita bakal ngobrol bareng Bujang Gadis Uin Raden Fatah. Ya, sudah hadir di studio Pro 2 FM. Langsung aja aku sapa. Hai, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Masih puasa? Masih alhamdulillah. Masih semangat. Boleh dong kenalan dulu nih. Satu-satu ada siapa aja? Nama saya Bujang Aldo Ramonando sebagai perwakilan dari Ikatan Bujang Gadis Uin Raden Fatah Palembang. Aldo ya. Kamu semester berapa? Semester 4. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Next ada yang cantik ini. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Gadis Dinda Haniati Rizky, biasa dipanggil Dinda. Gadis 2024. 2024 juga. Oke, Uin Raden Fatah Palembang gitu ya. Jadi tema kita hari ini teman Pro 2, sharing is caring, tebar bahagia di bulan Ramadan. Betul. Ya, bareng Bujang Gadis Uin Raden Fatah ini. Tapi sebelum kita fokus dengan kegiatan mereka di bulan suci Ramadan ini teman Pro 2, aku kayak pengen banget bagaimana sih ketertarikan mereka untuk bisa gabung di Bujang Gadis Uin Raden Fatah ya. Karena nggak semua orang tuh kayak mau aduh males banyak kegiatan gitu betul. Kan mending kayak kuliah pulang tidur gitu. Tapi kalian bisa ikut berorganisasi lah seperti itu ya. Dari Aldo dulu nih. Aldo kenapa nih tertarik ikutan Bujang Uin Raden Fatah nih? Karena tujuan saya ingin masuk ke dalam Bujang Gadis Uin Raden Fatah Palembang itu ingin menjadikan diri sebagai wadah untuk manusia berkarir. Nah itu juga karena Bujang Gadis Uin Raden Fatah Palembang ini banyak mengajarkan saya yang saya tidak tahu. Contohnya apa? Contohnya seperti dalam kegiatan Sahara ini, apa itu kegiatan Sahara ini, dan saya sudah tahu. Oke. Iya. Tapi kalau dari kayak kepribadian atau mungkin benefit lah ya setelah kamu mengikuti Bujang ini, apa sih yang mungkin sebelumnya kamu tuh kayak mungkin agak kaku, ngomongnya juga mungkin belum lancar atau seperti apa gitu, networknya gimana gitu? Iya, seperti semacam itulah. Dulu saya tidak bisa berbicara untuk tampil di depan umum seperti ini. Oke. Tapi alhamdulillah semenjak saya ikut Bujang Gadis Uin Raden Fatah Palembang, saya lumayan lancar untuk public speaking. Ya, betul. Kamu bujangnya? Bukan, sebagai finalis Bujang. Finalis Bujang dari Uin Raden Fatah 2024 begitu. Betul. Kamu ikut ini ditawarin oleh teman-teman atau dari diri kamu sendiri, tahu informasinya dari mana tuh? Itu saya ikut Bujang Gadis Uin Raden Fatah Palembang ini itu atas kemauan saya sendiri. Dari dulu saya stalking mulai dari IG-nya BGP, pokoknya yang IG pageant itu saya ikutin. Dan alhamdulillah saya ada berita mengenai pemilihan Bujang Gadis Uin Raden Fatah Palembang dan saya pun langsung ikut daftar. Oke, ini pageant pertama kamu? Iya, betul. Oh, berarti memang udah ada ketertarikan mau ikutan pageant begitu? Iya, betul. Ya, dan mungkin kebetulan di kampusnya ada jadi ikut. Iya, seperti benar itu ya. Kenapa tertarik? Apa yang pengen kamu cari gitu? Itu tadi karena saya pengen keluar dari Uin Raden Fatah Palembang ini sebagai manusia yang lebih kreatif lah ya. Betul. Kedepannya banyak bisa kamu lakuin lagi. Iya, betul gitu, betul. Ya. Kalau dari Dinda gimana Dinda? Dinda di mana? Dinda umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Aldo sama? Sama 20 tahun. Ya, Dinda semester 6. Semester 6 sama juga jurusannya? Enggak. Jurusan apa? Jurusan psikologi. Psikologi. Oke. Kenapa Dinda alasan kamu ikutan Gadis Uin Raden Fatah ini? Oke, alasannya itu sendiri karena pengen keluar dari zona nyaman sih. Dulu dulu itu malu ya, jadi takut mencoba hal yang baru. Tapi setelah masuk Ikatan Bujang Gadis Uin Raden Fatah, oh ternyata nggak semenakutkan itu. Orang-orang tuh banyak punya perspektif takut nih mencoba hal yang baru gitu. Ternyata ya nggak semenakutkan itu tadi. Kamu dinobatkan sebagai apa kemarin? Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai gadis fotogenik. Oh, gadis fotogenik gitu. Pageant pertama kamu? Ya, ini pageant pertama saya. Oke. Waktu pertama kali ikut itu tahu informasinya dari mana atau kamu cari tahu sendiri? Itu
tahu dari kakak tingkat, terus lihat di Instagram juga informasinya. Gimana nih before after kamu setelah ngikutin event ini? Sebelumnya kayak kurang percaya diri, terus juga takut mencoba kayak kalau misalnya ngomong di depan publik. Lebih pede lah ya sekarang ya. Betul. Oke, itu ya. Jadi kemarin bulan berapa? 2024? Bulan ada setengah 12. tahun. Enggak, baru. Oh, ya. baru banget 12 ya. Jadi selama berarti kurang lebih 3 bulan ya. Iya betul. 3 bulan tuh ngapain aja tuh kegiatannya setelah kalian menjadi finalis terus gadis fotogenik ya. Apa tuh kegiatannya? Yang sudah kami lewatin atau yang sudah kami jalanin kemarin itu udah memperjalankan proker inaugurasi. Inaugurasi Bujang Gadis Unir Raden Patah Palembang. Dan sekarang di bulan suci Ramadan kami mengadakan kegiatan Sahara, Share Happiness in Ramadan. Share Happiness in Ramadan. Kenapa tuh diambil tema itu? Karena itu proker yang sudah dijalankan setiap 1 tahun sekali di dalam bulan suci Ramadan ya. Setiap 1 tahun sekali. Itu ngapain? Bulan suci Ramadan itu kami mengadakan kegiatan itu karena untuk berbagi, untuk wujud peduli kami terhadap sesama. Oke, berbaginya maksudnya ini ke panti-panti atau gimana? Ya, bisa ke panti asuhan, ke orang-orang yang kurang mampu, contohnya seperti anak yatim dan duafa. Jadi itu donasinya dari teman-teman finalis atau semua teman-teman mahasiswa dari UIN atau gimana? Donasinya itu ke seluruh teman-teman dari mahasiswa. Oh gitu, jadi kalian menyalurkannya seperti itu. Iya betul. Ya. Oke. Nah ini bisa dibilang ini salah satu sisi positifnya ikutan Bujang Gadis UIN Raden Patah gitu kan. Jadi kalau kalian lihat nih dari tahun ke tahun apa nih yang jadi kayak yang menarik ya? Yang menarik dari tema kalian nih ya. Ini kan pasti tiap tahun beda-beda nih kan. Iya betul. Ini yang diambil Sahara. Ya. Nah, enggak, jadi Sahara itu emang udah dari nama dulu. prokernya. Oh namanya ada dulu. Iya. Oke. Jadi tapi untuk kegiatannya itu beda-beda atau sama? Kalau di bulan Ramadan sama ya? Sama. Cuman di tempat yang beda-beda. Iya betul. Oh tempatnya beda-beda. Kita apa nih yang jadi kriteria tempatnya atau mungkin jadi targetnya seperti apa? Kalau target sekarang itu ada di Musola Darussolihin yang ada di Kuto Batu. Oke, kenapa tuh diambil di sana? Karena kami lihat di sana dan juga sepakat di sana anak-anaknya agak kurang beruntung hal-hal materi. Oh gitu. Jadi kalian rencananya mau ke sana begitu ya? Iya betul. Jadi di sana nanti mau ngapain tuh? Mau yang pertama mengajar ngaji yang pastinya. Yang kedua ya berbagi santunan juga. Oke. Nah kalau dari Dinda sendiri gimana Dinda? Menurut kamu ini kegiatan yang sangat positif gitu kan, kegiatan positif dan mengajak anak-anak muda nih untuk sama-sama yuk kita bantu teman-teman kita yang kurang beruntung seperti itu kan. Kamu kan bisa dibilang kayak jadi role model juga lah ya buat teman-teman yang lainnya gitu. Kamu ngerasa kayak jadi terbebani nggak sih gitu kan? Karena apa ya? Kegiatan kamu apa yang kamu lakuin itu kayak jadi sorotan gitu nggak sih? Maksudnya kamu udah nggak bisa kayak mungkin sebelumnya kamu biasa aja gitu kan, sekarang kamu nobatkan sebagai fotogenik juga gitu, itu gimana tuh? Oke, kalau dari persepsi saya sendiri sih tentu ya kita harus jaga image terus juga kayak ngerasa terbebani nggak sih kamu? Enggak, kalau terbebani itu enggak ya? Iya. Jadi merasa lebih senang gitu? Enjoy aja. Kenapa tuh? Bisa memberikan yang positif buat teman-teman atau apa? Iya karena ada dampak positifnya juga. Terus kita bisa mempresentasikan bahwa Ikatan Bujang Gadis UIN tuh bukan hanya sebuah pageant aja, tapi kita tuh juga ada kegiatan proker-proker yang kayak Sahara ini gitu. Betul. Oke. Kalau dari ini berapa banyak sih finalis Bujang Gadis ini? Ada 2 pasang. Berapa pasang? 2 pasang. 12 pasang. Enggak maksudnya seluruhnya? Oh seluruhnya 12 pasang ya, 12 pasang. Berarti yang jadi istilahnya itu kayak panitianya tuh dari 12 itu tadi ya? Iya.
Oke, itu kalau kalian berdua jadi apa nih? Mungkin job desk-nya lah ya gitu. Kalau aku sendiri job desk-nya itu jadi ketua pelaksana. Oh, ketua pelaksana gitu. Kalau ini Dinda? Kalau saya itu di divisi acara. Divisi acara. Kalau ketua pelaksana gimana nih persiapannya sejauh ini? Alhamdulillah sudah berkembang dengan pesat. Masalah dengan survei tempat, tempatnya itu kan dicari itu tempat yang sangat membutuhkan. Jadi alhamdulillah sudah dapat di Musola Darus Solihin. Oke. Sudah berapa persen lah kira-kira? Udah siap mau dilaksanain gitu? Udah 85%. Udah 80%. Iya. Kira-kira apa lagi yang butuh? Mungkin dari donasinya udah gitu ya berarti? Donasinya alhamdulillah sudah hari ini ditutupnya. Oke, boleh nggak tahu berapa terkumpulnya begitu dan berapa yang bakal disalurkan? Terkumpulnya itu udah berapa gadis? 3 Udah hampir nyentuh 4 juta. 4 juta. Oh, 4 juta. Terakhir 3,5an. Oke, nantinya itu bakal diapain DPN aja nih? Maksudnya buat mungkin buka puasa, yang lain-lainnya apa tuh? Mungkin sumbangannya seperti apa? Sumbangannya itu seperti baju, pakaian yang masih layak lah, alat-alat tulis ataupun sembako-sembako lainnya. Oke, Dinda ada tambahan? Ya jadi kita open donasi ini sendiri itu nanti uangnya nanti kita salurkan kepada kaum duafa. Terus kita juga enggak di satu tempat aja di Musola Darus Solihin yang ada di Kuto Batu, tapi kita juga bakal bagi-bagi takjil di Parameswara tepatnya. Jadi setelah kita kegiatan di masjid satu hari itu ya? Langsung satu hari full. kita berbagi di Jalan Satu Parameswara. titik. Satu titik. Cuma satu hari ya? Iya, satu hari. Pengennya 30 hari ya? Waduh. Ya kalau misalkan ada donaturnya nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa sih. Kita kan cuma bisa kayak membantu mungkin ke tenaga SDM-nya gitu kan, kita menyalurkan seperti itu. Ini donasinya dikumpulin sejak kapan nih dibuka open donasinya? Dibuka sejak tanggal 17 Maret 2025 kemarin. 17 Maret baru berapa hari yang lalu ya? Iya, baru berapa hari yang lalu. Baru 3 hari. Dan ditutup? Dan ditutup pada hari ini tanggal 20 Maret. Oke, kegiatannya kapan rencananya? Kegiatannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Oh, lusa ya? Iya. Kita start jam berapa? Start dari jam 10. 10 pagi. 10 pagi. Itu persiapannya. Jam 11 Persiapannya. kita mulai. Oke, boleh dong dicerita rundownnya seperti apa tuh kegiatannya dari jam 10 sampai akhirnya nanti setelah berbuka puasa ya? Oke, jadi kita itu jam 10 langsung ke tempat Masjid Darus Solihin persiapan. Di Kuto Batu ya? Iya, di Kuto Kuto Batu. lokasinya. Itu di pinggir-pinggir sungai nggak sih atau bukan? Bukannya? Enggak. Bukan ya? Oke, Terus itu jam 11 kita mulai dengan pembukaan kata sambutan. Habis itu pembukaan ada seremonialnya acara, acara formal gitu. Terus ditutup, habis itu lanjut ke acara non formal. Nah, di acara non formal ini sendiri nanti kita akan belajar ngaji. Iya, belajar ngaji. Terus juga selain belajar ngaji, biar nggak monoton ya, kita juga bakal ada kuis Islami, terus ada ice breaking juga. Terus kita juga bakal bagi-bagi hadiah buat adik-adiknya gitu. Betul. Ada berapa banyak, tahu nggak adik-adik di situ? Adik-adik di sana 30-an. Ya, 30-an. 30-an ya. Udah koordinasi ya sama yang di sana ya? Iya, udah. Oke. Terus nanti kemana lagi? Jam berapa kira-kira selesainya dari situ? Nah, itu selesainya nanti di sekitar jam 2-3 ya? atau jam 3-an. Habis itu kita bakal persiapan lagi menuju ke rumah salah satu gadis buat mempersiapkan bagi-bagi takjil yang di Parameswara itu. Oh gitu. Tapi packingnya udah dari hari sebelumnya gitu ya? Iya, Maksudnya betul. Untuk takjilnya gitu kan. Oke. Itu teman Pro 2 ya, kegiatan sosial di bulan suci Ramadan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Bujang Gadis UI Raden Patah ya. Luar biasa ini. Kita appreciate buat teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Ini kan bisa menjadikan contoh nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita gitu kan. Nggak harus jadi ikut organisasi sih, tapi diri sendiri kita kalau misalkan ada uang lebih, ada rezeki lebih gitu kan, bisa berbagi kepada yang kurang beruntung seperti itu ya. Oke, kita break dulu ya. Bujang Gadis UIN ini teman Pro 2 tentunya buat kamu
Kalau pengen nanya boleh banget, kita live YouTube dari Prodori Palembang. Mau lihat muka mereka berdua bisa langsung ke situ, bisa live chat juga, atau dari di WA juga boleh, kamu mau nanya di 0816 1106 916. Tetap terus stay tune di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu masih di sore ceria teman Pro 2. Kita masih bersama teman-teman dari Bujang Gadis UIN Raden Patah dan masih bahas putar tebar bahagia di bulan Ramadan begitu. Dan rencananya nanti mereka bakal melakukan kegiatan Ramadan ya. Iya. Jadi ini event tiap tahun dari teman-teman UIN Raden Patah. Jadi ini sesuai target nggak sih dari donasinya? Sesuai nggak? Alhamdulillah sesuai, malahan sudah menurut kami udah banyak gitu. Ini memang kalian langsung ke kelas teman-teman atau dari media sosial untuk donasinya? Kami mencakup semuanya, mulai dari media sosial dan juga penggalangan dana di perkelas. Oh gitu. Jadi emang kayak udah tahu lah ya teman-teman yang Iya, lainnya betul. kalau setiap tahun gitu kayak ada kegiatan Ramadan gitu. Jadi tahun ini memang agak beda tempatnya aja sih ya. Iya, iya. Karena emang tiap tahun beda tempat begitu Iya. ya. Iya, Yang jadi kriterianya apa tuh kalau dari tempat pembagian donasi itu? Yang pertama yaitu tempatnya lumayan atau sangat buruk yang untuk tidak layak untuk dipakai. Yang kedua yaitu untuk anak-anaknya juga itu seperti kumuh, itu juga termasuk kriteria. Oke, ini surveinya dari kapan? Sejak kapan? Surveinya itu dari sejak tanggal Sebelum puasa? Iya, Oh, sebelum puasa ya. sebelum puasa. Enggak, survei itu dimulai dari setelah tanggal 5 kalau nggak salah. Oke, Oh, iya. pas bulan puasa ya. Iya. Pas Jadi awal-awal. surveinya beberapa tempat begitu. Iya. Ini dari rekomendasi teman-teman atau kayak cuma jalan-jalan doang gitu? Rekomendasi teman-teman juga sebenarnya. Gitu. Iya. Dan akhirnya dipilih di Kota Batu ya. Ah. Dan memang tempat itu belum pernah dikunjungin. Iya, Iya, betul. kebetulan. Oke. Oke, kalau dari keluarga gimana sih kalian mengikuti kegiatan ini? Kegiatan dari Bujang Gadis UIN-nya, terus emang ikut kegiatan yang bakal dilakuin oleh teman-teman nih. Kalau dari Aldo gimana, Dok? Kalau keluarga saya sih mendukung-mendukung aja. Soalnya ini kan kegiatan yang positif. Apalagi kesannya itu kita tuh berbagi walaupun kita tidak menyumbang uang ataupun barang, setidaknya kita menyumbang tenaga. Oke. Iya. Rencana ke depan mau ngapain lagi nih setelah kamu ngikutin Bujang UIN gitu? Mau Rencana fokus kuliah dulu ya? iya fokus kuliah dulu. Oke, selanjutnya ada nggak pengen ikutan yang lebih besar lagi seperti itu? Ada. Pengen ke mana? Pengen ke duta genre. Oh, duta genre Iya. gitu. Kenapa ke duta genre? Karena itu pageant yang sudah Sumsel, Sumatera Selatan. Jadi pengen tertarik tuh ke situ. Duta genre ini ke ini nggak sih, ke narkoba nggak ya? Ke apa? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Fokusnya kemana? Fokusnya ke duta kesehatan. Enggak, Duta itu genre. beda. Itu fokusnya lebih ke kayak budaya-budaya gitu. Iya, Oh, kebudayaan. Oke. Kalau Dinda gimana, Dinda, dari keluarga kamu gitu atau mungkin dari orang yang spesial gitu? Gimana sih support mereka tuh ke kamu gitu? Kalau dari mereka sendiri sih, kalau dari saya sanggup ngejalani ya, terus mereka juga ya bakal selalu support gitu, dan malah sangat amat mendukung kegiatan hal yang seperti ini. Oh, sangat ngedukung ya. Iya, betul. Terus ketika kamu ngikut event Bujang Gadis UIN ini, kamu ngobrol dulu nggak sama orang tua kamu gitu? Iya, pasti ngobrol dulu, terus mereka awalnya ya nggak setuju karena nggak setuju, apalagi kenapa? ini udah akhir semester. Benar. Kuliah kan harusnya lebih fokus buat kuliah, tapi saya tuh pengen ngebuktiin walaupun dengan banyaknya kegiatan bisa gitu bagi waktunya. Oke. Terus gimana cara kalian membagikan waktunya gitu, kegiatan kuliah sama organisasi ini gitu, dari Aldo nih? Kita lihat dulu nih. Kalau di kuliah, kita kan masuk kuliah ini untuk belajar, untuk kuliah. Organisasi ini sekedar untuk yang kedua. Jadi kita utamakanlah untuk kuliah. Nah, kita lihat dulu kalau kuliah kita ada membutuhkan kita atau ibarat itu seperti UTS ataupun UAS, kita dahulukan untuk kuliah. Karena di organisasi kan kita sudah banyak anggota. Misalnya sih kan saya sendiri sebagai ketupel nih. Nah, di anggota ini di sini saya mempunyai anggota di bawah. Jadi
saya untuk izin dulu biar anggota saya yang menjalankan. Tapi saya tetap mengasih arahan, gitu aja sih. Oke. Kalau dari Dinda gimana Dinda? Kalau dari Dinda sih untuk bagi-bagi waktunya itu lihat prioritasnya, terus dibikin jadwal gitu. Yang mana yang harus didahuluin biar nggak bingung kan. Kadang orang tuh bingung bagi waktunya, apalagi yang tabrakan gitu Bang. Oke, gitu. Nah, ini apa sih tantangan, kendala kalian ya? Kendala kalian selama apa istilahnya untuk event Ramadan ini? Ada nggak nih dari ketua pelaksana nih? Ada nggak nih tantangannya atau mungkin kendalanya seperti itu? Kendalanya itu mungkin di kegiatan ini yang pastinya mencari tempat itu harus yang tartil. Harus kita itu cenderung yang pilih kriteria yang kurang mampu. Karena takutnya sekarang ini kan sudah banyak nih yang tempatnya ngaku-ngakunya kurang mampu, tapi pas lihat tempatnya itu sudah mempenuhi fasilitas. Jadi itu saja sih. Oke, jadi memang harus di cross check benar itu ya. Dinda apa nih? Ada nggak Dinda selama kamu ngikutin ini? Kalau untuk di proker sehari ini sendiri kendalanya itu selain di tempat sama sama anak-anaknya juga itu susah. Kita bener kata Bujang Aldo tadi, susah cari yang sesuai kriteria yang kami butuhkan. Terus selain itu juga nentuin konsepnya. Kita harus gimana, apa aja yang perlu dibagiin kayak gitu. Oke, lebih susah mana sama cari pasangan sama pacar. Iya. Oke, nah kalau teman-teman nih gimana nih cara teman-teman di kampus atau komunitas untuk terlibat dalam kegiatan berbagi? Misalkan mau ngajak teman-teman yang lain nih, yuk sama-sama kita berbagi. Seperti apa tuh, Aldo? Caranya gitu. Cara mengajak. Iya, cara ngajak mereka cara mengajaknya itu yang pertama kita edukasinya seperti apa gitu. Iya, kita bujuk dulu yang pertamanya. Bujuk. Iya, bujuk. Okay. Terus kita kasih seperti ceramah, iming-iming belaka lah ibaratnya itu kan. Iming-imingnya kayak gimana? Iya, iming-iming. Ayo dong, masuk pintu surga gitu ya. Itu kunci surga gitu. Iya betul. Nanti kalau nggak berbagi nanti dibakar loh di neraka. Nah, gimana nih tipsnya nih untuk membangun kolaborasi yang efektif dalam menebar kebahagiaan gitu? Kolaborasi seperti apa sih? Mungkin next lah begitu ya. Iya. Gimana? Ada nggak nih kira-kira rencana begitu? Rencana kolaborasinya kolaborasi. Kayak yang kita ini sekarang kita ngelakuin kolaborasi buat personal branding juga kan, buat ngasih tahu nih ke yang pendengar RI Pro 2. Teman Pro 2 ya. Kalau di Bujang Gadis UIN ini lagi buka open donasi kan di masih Proker ya. Sahara gitu. Hari ini terakhir dan juga kami tuh open donasinya bukan ke kelas-kelas aja ataupun melalui media sosial di Instagramnya Bujang Gadis, tapi kita juga ada stand kemarin itu buka di depan Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum, Syariah, samping Gasnet di kampus A. Oke. Kalau buat kalian gimana nih dampak jangka panjang dari kegiatan berbagi, baik yang kita mau kasih ataupun yang nerima begitu? Biar nanti teman-teman yang mau kasih, oh ini nih, nanti pandangan kalian lah begitu ya. Bagaimana, baik yang ngasih atau yang menerima gitu? Aldo gimana Dok? Kalau itu sih gimana ya, susah untuk ngejelasinnya. Yang pasti ya silaturahmi ya. Nyambung silaturahmi, terus manfaatnya juga untuk di bulan Ramadan ini terutama selain nambah pahala, terus yang bermakna juga kan bagi yang nerima maupun yang ngasih kami sebagai panitia gitu. Jadi kan ini pas banget nih di bulan suci Ramadan untuk menebar kebaikan gitu kan. Kenapa nih kalau menurut kalian tuh kayak Ramadan tuh waktu yang tepat buat berbagi kebahagiaan gitu? Iya. Kan anak-anak UI ini biasanya pintar-pintar gitu kan, apalagi masa keagamaan gitu kan. Gimana Dok? Karena bulan suci Ramadan ini ialah momen yang sangat istimewa untuk memperbanyak amal ibadah, berbagi dan juga meningkatkan kita terhadap sesama. Makanya kami mengadakan kegiatan Syariah Presiden Ramadan ini sebagai wujud peduli kami terhadap adik-adik sekalian. Oke, kalau Dinda gimana Dinda? Seperti kata Bujang Aldo tadi, kita ngelakuin Sahara ini juga tujuannya bukan selain buat ngepersonal branding Ikatan Bujang Gadis, tapi juga salah satu bentuk kepedulian kami gitu. Salah satu bentuk silaturahmi bahwa kami ini bukan kami aja tapi banyak orang yang peduli sama mereka gitu di bulan Ramadan ini. Oke, dan juga ini sebagai bentuk rasa syukur kita juga ya. Ternyata
masih banyak teman Pro 2 orang-orang yang di bawah kita seperti itu, dan kita nih kayak masih tidur enak begitu kan, masih bajunya masih bagus bersih tuh kayak udah bersyukur banget gitu kan ya. Nah ini selama event ini momen apa nih yang paling berkesan yang teman-teman dapetin sebagai kebahagiaan di bulan Ramadan ini? Ada nggak nih? Mungkin salah satunya kayak ketemu sama teman-teman bercanda, atau mungkin ketika ketemu sama adik-adiknya, atau seperti apa? Kalau dari Aldo sih yang pastinya bertemu adik-adiknya itu. Bikin ceria, kalian berbagi kebahagiaan bersama mereka. Oke. Kalau dari Dinda apa, Dinda? Kalau dari Dinda yang berkesannya ya, kayak misalnya kita lagi keliling open donasi, nah itu salah satu kesannya gitu. Perjuangan kami buat ngedapetin ini buat mereka kaum duafa dan kaum yang membutuhkan tuh ternyata sebermakna ini loh gitu di bulan Ramadan. Sering ke jalan-jalan ya? Jalan-jalan gimana? Maksudnya donasi gimana tadi? Oh, kita open donasi itu dari kampus A terus kampus B terus juga gitu. umum. Kalau dari umum itu kita bukanya kayak dari media sosial gitu. Oke, kirain tadi ke simpang-simpang lampu merah begitu enggak ya? Oh, enggak. Itu saat bagi-baginya nanti. Yeah. Oh, bagi-baginya nanti. Bagi-bagi takjil aja itu. Oke. Ada pesan enggak sih buat anak-anak muda nih ya, teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita agar lebih peduli dan aktif dalam kegiatan berbagi begitu? Apa nih pesan-pesannya? Kesan-pesannya dalam kegiatan Share Appreciation Ramadan ini, saya bisa memberikan kesempatan untuk semua untuk berbagi di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Karena dengan melihat senyum mereka itu sudah menjadi wow bagi saya. Nah, untuk pesannya, untuk kedepannya semoga kegiatan ini terus berjalan dengan lancar dan juga semakin banyak tergerak hatinya untuk berbagi. Karena dengan sekecil apapun itu, dengan sebentuk apapun itu, kalau berbagi dampaknya akan besar. Bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk orang banyak juga. Oke, kalau ada Dinda gimana, Dinda? Kalau pesan kesannya untuk kegiatan ini sendiri buat anak muda ya, terutama pesannya daripada kita mager-mageran gitu ya di rumah, lebih baik kita ikut nih kegiatan-kegiatan positif kayak berbagi. Nggak harus kegiatan yang komunitas besar, mulai dari hal-hal kecil aja dulu gitu, bisa dengan sesama tetangga gitu. Iya betul. Contohnya apa tuh? Kayak, Berbaginya, bagi makanan gitu ya. Misal lagi masak kita kasih ke tetangga. Atau gitu. berbagi omongan, bergibah itu bukan ya? Nambah dosa malah. Nambah dosa, bukan betul. nambah pahala. Pernah gak sih teman-teman kayak mendapatkan cerita inspiratif gitu yang terkait berbagi di bulan Ramadan? Ada nggak nih? Pernah nggak ada kisah-kisah mungkin ngena banget di kalian gitu? Yuk berbagi gitu. Ada nggak kisah-kisah inspiratif gitu dari apa gitu? Kalau aku sih dari ceramah sih mungkin. Apa intinya gitu? Ya, yang kamu dengar tuh? Berbagi, karena dengan berbagi insya Allah rezeki kita akan bakal ditambah. Bener. Iya. Apalagi berbagi sama saudara kita begitu kan. Benar. Dinda ada nggak, Dinda? Kalau dari Dinda sendiri itu mungkin kayak lihat-lihat dari video ya. Kayak misalnya yang teman-teman yang mohon maaf kurang mampu gitu di jalan, melihat mereka kayak tidur-tiduran di jalan terus sambil buka puasa di pinggir jalan, itu kayak nggak tega. Oh iya bengong bener, ya. gak tega. Terus juga ada rasa syukur kayak gini, ternyata Allah itu masih sayang. baik ke kita. Iya betul. Ternyata ada banyak yang di luar sana tuh yang gak seberuntung kita gitu, tapi kita tuh kayak kurang bersyukur gitu menjalani kehidupan. Itu tadi manusia ya. Iya. Aku kadang kayak gitu sih, kadang lihat di media sosial di jalan gitu kan, kayak aduh kayak ngerasa apa yang kita kasih itu nggak cukup gitu. Jadi wah ini kayaknya harus lebih kaya lagi nih biar kayak si ini gitu kan. Pernah kayak lihat konten kreator gitu kan, betul, yang bagi-bagi duit gitu kan, yang bagi apa gitu, kayaknya pengen banget nih ini kayak jadi apa tuh inspirasi kita lah ya. Sama-sama kita untuk bisa berbagi seperti itu. Oke, kita flashback lagi, kita remind lagi tentunya teman Pro 2 kalau mau donasi boleh banget, masih ada waktu ya, masih kebuka ada. Langsung aja nih, boleh kemana? Boleh hubungin ke WA Dinda yang akan disiarkan di bawah nanti. Oke.
Oke, atau juga bisa buat teman-teman yang kepo, pengen tahu kelanjutan dari kegiatan Sarah itu gimana sih? Boleh banget kalian yang denger lagi ngabuburit sambil dengerin RRI Pro 2, silakan cek Instagram @bguinrf. Oke. Nah, ini harapan kalian apa nih dari Dinda nih buat eventnya, buat Bujang Gadis UIN-nya, kedepannya seperti apa? Oke, harapan Dinda sendiri untuk kegiatan Sahara ini semoga lancar, terus semakin bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya. Amin. Terus juga nggak berhenti di sini aja kegiatannya. Kalau bisa jauh lebih berkembang lagi, biar bisa ngebantu orang-orang yang lain gitu. Dan untuk Bujang Gadis sendiri, semoga semakin jaya pastinya dan juga semakin sukses. Terus sebagai wadah representatif di kampus juga semoga makin bagus lah ya ke depannya. Yang terbaik pokoknya. Oke. Kalau dari Aldo gimana, Do? Kalau dari Aldo itu hampir sama sih dengan Gadis Dinda. Yang pertama harapan saya semoga kegiatan ini berjalan lancar. Amin. Untuk Bujang Gadis UIN Raden Patah Palembang semakin berjaya dan juga semoga tahun depan nanti banyak yang ikut ke Bujang Gadis UIN Raden Patah Palembang dan diambil semoga seperti biasa 15 pasang ya. Kalau angkatan kami itu cuma 12 pasang. Oke. Jadi 24. Oke, harusnya lebih banyak lagi. Iya, harusnya lebih banyak lagi. Oke, nanti buat infonya langsung aja follow Instagramnya ya. Iya, Di mana? Di @bguinrf. Oke, ke situ. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Aldo sama Dinda. Ada yang disampaikan lagi? Cukup? Cukup ya. Terima kasih tentunya yang mereka ini mewakili ya teman-teman dari Bujang Gadis UIN Raden Patah yang sudah menjelaskan bagaimana kegiatan mereka dengan tema kita hari ini sharing is caring, tebar bahagia di bulan Ramadan, dengan tema mereka juga tadi Sahara ya. Panjangannya Share Happiness in Ramadan. Share Happiness in Ramadan. Semoga sukses eventnya ya. Amin. Semoga nanti ini sekecil apapun yang kita bagikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa mengubah diri kita untuk bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Seperti itu ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman berdua, sahabat di kita di sore ceria untuk hari ini. Dedisi kami.